Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. Sedikitnya 10 pasangan bukan suami istri terjaring razia di sejumlah hotel di Kota Makassar. Dinas Sosial Kota Makassar menggelar razia menyusul maraknya laporan masyarakat adanya praktek transaksi seks online di sejumlah hotel di Kota Makassar. Petugas Dinas Sosial Kota Makassar yang menyasar dan memeriksa beberapa hotel kelas melati di sekitaran wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, langsung mengetuk dan menggeledah sejumlah kamar hotel hingga ke dalam kamar kecil, lantaran mencoba bersembunyi. Dari razia penyakit masyarakat yang digelar Dinas Sosial Kota Makassar, akhirnya berhasil mengamankan 10 pasangan mesum. Mereka yang terjaring dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kabid Rehabilitas Dinsos Makassar, Andi Aldimalka menuturkan, pasangan mesum yang didapati tengah berduaan di dalam kamar hotel. Pihaknya akan melakukan pendataan serta memanggil keluarga dari pasangan tersebut. Sementara yang terbukti melakukan praktek transaksi seksual melalui media sosial akan diserahkan ke Dinas Sosial Matiro Deceng untuk selanjutnya menjalani rehabilitas dan dibina. Tempat itu menjaring 10 pasangan bukan suami istri. Indikasi masih kita asesmen untuk malam ini. Setelah hasil asesmen kita mendapatkan apa yang akan menjadi perhatian, apakah pembinaan melalui keluarga atau pembinaan melalui panti-panti rehab yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang menganiaya kekasihnya di sebuah kafe di Kota Makassar kini ditangkap polisi. Pelaku penganiayaan korban karena sakit hati dituduh selingkuh. Beredar video seorang pria berbadan tambun menggunakan kacamata menganiaya seorang perempuan yang diduga kekasihnya di salah satu kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini tersebar luas di media sosial. Dalam rekaman video itu, pria yang diketahui bernama Muhammad Sulfahmi, 22 tahun, terlihat duduk bersama teman-temannya di area terbuka kafe Sudut Senja di Jalan HR Saleh, Kota Makassar. Tidak berselang lama, korban datang lalu marah. Pelaku yang tidak terima dimarahi oleh pacarnya langsung menganiaya dengan memukul korban. Beruntung pengunjung yang lain datang dan melerai pelaku. Aksi pelaku ini sempat direkam dan viral. Tidak berlangsung lama, polisi langsung mengamankan pelaku lantaran keluarga korban sudah melaporkan peristiwa itu. Di hadapan polisi, pelaku kesal lantaran dituduh selingkuh oleh sang kekasih. Akibatnya, pelaku memukul korban sebanyak 4 kali dan mencekik leher korban. Ini kan mereka kan pacaran di kafe, kemudian ada sedikit cekcok lah mungkin di antara mereka, sehingga terjadilah pemukulan ini. Ini ceritanya bagaimana dulu ini bisa terjadi mukul? Siapa? Ya, penyebabnya seperti apa? Penyebabnya perempuan ini kan diduga menuduh pacarnya katanya selingkuh, punya pacar lain. Nah, tetapi didesak laki-laki ini mengelak ya, lepas kontrol, akhirnya terjadilah pemukulan itu sebanyak 4 kali. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku disangkakan dengan pasal 351 tentang penganiayaan. Dari Makassar, Andi dari Sungguh iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang IRT yang memiliki bayi 6 bulan terpaksa merasakan dinginnya jeruji besi setelah tertangkap menguasai 6.250 butir obat daftar G. Mirisnya, anak yang baru berusia 6 bulan ini terpaksa ikut mendekam di rumah tahanan lantaran masih tergantung ASI sang ibu. Ibu muda ini ditangkap polisi akibat mengedarkan obat daftar G bersama suaminya. Saat digerebek, suami pelaku berhasil kabur meninggalkan istri dan anaknya yang baru berusia 6 bulan.
Karena sang bayi masih bergantung ASI dengan sang ibu, polisi pun terpaksa mengizinkan bayi tersebut untuk menemani ibunya mendekam di rumah tahanan Satres Narkoba Polres Palopo. Dengan alasan menjaga psikologi anak dan bayi, sehingga polisi tidak memberi kesempatan untuk mengabadikan momen mereka di dalam sel. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6.250 butir obat daftar berbagai merek. Hingga kini, polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengejar suami pelaku serta melacak keberadaan bandar sumber barang terlarang tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Penerapan pasal yang dikenakan adalah tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi, menyediakan, mengadakan, kemudian menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, subsidiar pasal 97 junto pasal 106 ayat 1, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi persangkaan tersebut dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Atas nama Hati Nurani, Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diminta untuk turun tangan mencari solusi utama untuk menjaga psikologi dan kesehatan bagi sang bayi dalam masa pertumbuhan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Acara program razia akan kembali dengan informasi diduga mengangkut tabrakan truk tangki dan mobil sedan. 2 orang tewas sesaat lagi. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Untuk itu, kami hadirkan Lorong Wisata Makassar yang tidak hanya indah, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Dan bagi wisatawan, lorong wisata dapat menjadi sarana eksplorasi kuliner dan budaya di Kota Makassar. Ayo ke Makassar, kami punya lorong wisata. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar.